Nah, benar aja kan? Kecurigaan saya atau dugaan saya ini, kalau fotonya di studio ini saya yang pakai lampu cukup terang, dia hasilnya volumenya juga cukup kencang nih ya. Tuh. Nggak ada masalah. Oke, tadi udah kita cek semuanya, berarti sekarang saatnya kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Gadget Channel. Kali ini saya punya HP Vivo Y33s. Handphone ini keluaran Vivo tahun 2001 ya, tepatnya bulan Oktober. Sampai saat ini masih dijual ya di situs resminya Vivo di Shopee saya lihat. Harganya itu 1,8 sekian-sekian. Nah, namun saya belinya murah, di bawah sejuta alias 900 ribuan aja. Nah, kayak gimana speknya ya? Tonton terus. Sebenarnya ada dua tipe ya waktu itu, yaitu Vivo Y33s dan Vivo 33T. Untuk yang Y33s ini setahu saya hanya ada kapasitas 4128, tapi saya dapat handphone ini dengan kapasitas 8/256. Agak aneh ya sebenarnya. Yang RAM-nya tinggi itu adalah Vivo Y33T. Dia itu RAM-nya 6128 dan ditenagai oleh prosesor Snapdragon. Sedangkan yang Vivo Y33s ini seharusnya ditenagai oleh MediaTek Helio G80. Nah, cuma saya nanti mau lihat kenapa harganya murah banget ya. Ini yang saya dapat itu nggak nyampe sejuta. Nah, makanya nanti akan saya cek apakah RAM dan prosesornya asli maupun fitur-fitur lainnya ya. Yuk langsung aja dimulai. Nah, benar aja kan? Curigaan saya atau dugaan saya ini benar. Jadi dia itu RAM-nya nggak real ya. Ternyata kalau di sini bisa dilihat RAM-nya itu hanya 464. Jadi RAM-nya 4 dan internalnya hanya 64. Sedangkan di dus-nya itu adalah RAM-nya 8GB dan memori internalnya 256. Makanya dari awal saya udah curiga, sebenarnya nggak ada Y33s itu 8/256 ya. Ternyata juga prosesornya bukan MediaTek G80 tapi P22. Nih, kita lihat lagi ya di hardware. Nah, ini dia. Jadi di sini terbacanya adalah MediaTek Helio P22, sedangkan seharusnya di web resminya dia adalah MediaTek G80. Jadi secara prosesor juga udah nggak sesuai gitu ya. RAM-nya nggak sesuai, prosesornya juga nggak sesuai. Tapi tonton terus deh teman-teman ya. Nanti akan saya cek juga kira-kira dengan harga semurah ini kita bisa dapat apa gitu ya. Ya, kita lihat lagi ya, kepadatan layarnya dia di 270 ppi ya, resolusinya cukup tinggi 1600 x 720. Cuma ya balik lagi ke harganya ya, memang harganya segitu ya teman-teman. Jadi dengan harga di bawah 1 juta gitu ya, 900 ribuan ya, rasanya sih cukup worth it ya. Kita dapat RAM 464, nggak bisa 8256 gitu ya teman-teman ya. Untuk sistemnya ini O2109 ya. Lalu kan bener, oke, sistem operasinya menggunakan Android versi 11. Lalu untuk baterainya coba kita lihat ya. Ada kelebihannya ya, baterainya kita dapat yang 5000 mAh ya, cukup besar ya baterainya. Oke, kalau untuk jaringan ini saya menggunakan WiFi tapi dia sudah mendukung 4G ya, kalau 5G-nya belum gitu ya. Oke, untuk aplikasi saya install DevCeck sama Mobile Legends, nanti kita cek main game. Nah, untuk kameranya tuh 13, harusnya tuh 50 ya kalau yang realnya ya, 50 megapiksel ya. Oke. Nah, lalu untuk kamera depannya 8 megapiksel. Oke, kalau gitu ya teman-teman ya. Jadi sayang sekali memang bahwa dia nggak real. Tapi coba kita lihat dari sisi positifnya, dia bisa apa gitu ya. Kita lihat desainnya ya. Dia keren sebenarnya ya. Tuh, bagian belakang itu kayak kaca gitu. Jadi ntar saya perjelas. Jadi kalau dilihat tuh kayak bisa ngaca. Keren banget sih emang, desain belakangnya itu keren banget, kelihatan nggak tuh. Terus kameranya di sini ada 3 walaupun memang nggak 50 megapiksel ya. Oke, terus tombol di sini ada tombol power dan di sini ada tombol volume up down. Nah, untuk SIM tray-nya dia nggak di samping sini, nggak, tapi di atas. Nah, ini dia ya. Beberapa Vivo saya temui memang ada di atas dia SIM tray-nya. Naik ke atas. Untuk portnya dia menggunakan Type C ya. Ada jack untuk headset ya. Gitu. Oke, jadi ada di bawah ya untuk multimedianya sama ngecasnya. Nih, saya mau coba foto. Oke, sebentar ya. Kalau fotonya di studio ini saya yang pakai lampu cukup terang, dia hasilnya cukup oke sih ya. Maksudnya nggak terlalu burem banget gitu. Beda sama Vivo mungkin yang harganya 500 ribuan. Di sini juga ada autofocusnya ya. Ini bisa. Oke, hasilnya seperti ini ya untuk fotonya.
Oke, untuk foto sih lumayan. Nah, lalu saya coba videonya ya. Videonya juga kalau pencahayaannya cukup, ini lumayan ya. Nah, ini dia, ini cahayanya ya. Ini videonya dengan pencahayaan cukup terang. Oke. Nah, oke, walaupun memang secara video itu tidak bisa dikatakan luar biasa ya, tapi dengan harga 1 juta sih rasanya ya cukup gitu ya. Ini saya cek untuk nonton YouTube ya. Nah, ini dia sangat lancar ya untuk nonton YouTube. Nah, ini saya memang menggunakan WiFi. Volumenya juga cukup kencang nih ya. Tuh. Suaranya cukup kencang walaupun memang dia speakernya hanya ada 1 di sini. Tapi suaranya cukup kencang ini ya. Jadi gambarnya cukup oke ya. Tadi saya coba di setting di 1080p dan dia masih sanggup ya. Gambarnya masih bagus ya. Oke, untuk YouTube berarti aman ya. Dan handphonenya juga nggak panas. Oke ya. Karena tadi saya udah install game sama aplikasi ya. Oke, lanjut lagi. Oke, ini saya cek IMEI-nya ya. Menggunakan IMEI yang kedua yang 6036. Ternyata terbacanya adalah ini handphone Oppo A3s ya. Ya, padahal ini handphone Vivo. Namun terbacanya adalah Oppo A3s. Jadi IMEI-nya apa? Tembakan ya. IMEI-nya nggak sesuai gitu ya. Oke, lanjut lagi. Main Free Fire. Sayangnya nggak bisa berjalan dengan sempurna ya. Kenapa nih? Karena si orangnya nggak kelihatan dong ininya, apa namanya, gambarnya ya, hanya ada item aja ya. Sayang sekali nih untuk Free Fire nggak berjalan dengan baik ya, nggak kelihatan sama sekali. Jadi untuk main Free Fire kurang rekomendasi. Nggak tahu gimana cara mainnya nih kalau item begini nih. Coba saya mau coba Mobile Legends deh. Oke, kalau untuk main game Mobile Legends bisa saya pastikan handphonenya aman ya dan nggak panas di bagian belakang sini. Beberapa handphone yang saya review itu ketika saya install Mobile Legends dan saya mainkan itu cukup panas di bagian belakangnya ya. Sehingga saya kadang-kadang sampai nggak tega. Kalau ini nggak panas ya, gitu. Oke ya, gitu dulu ya. Tadi ini saya saya cek tuh mulai dari install sampai main ini dia nggak ada masalah gitu. Kalau di beberapa lain kan panas. Oke, tadi kita udah cek semuanya, berarti sekarang saatnya kesimpulan. Nah, bagaimana kesimpulannya? Jadi bagi teman-teman yang memang budgetnya terbatas, tadi sudah saya sampaikan bahwa harga handphone ini hanya 900 ribuan. Handphone ini patut dipertimbangkan, tapi dengan syarat handphone ini hanya untuk sosial media atau hiburan ya, seperti main game, nonton YouTube itu masih oke. Dan untuk sosial media seperti WhatsApp, Facebook dan lain-lain juga masih aman karena dia Android 11 ya, jadi dipastikan aman. Namun kalau penggunaan jangka panjang seperti misalkan untuk video maksudnya handphonenya sering menggunakan video dan sebagainya, saya rasa sih kameranya masih cukup ya atau pas. Dan memang walaupun baterainya 5000 mAh ya, tapi khawatirnya kalau jangka panjang mungkin tidak bisa seawet yang kalau kita beli di garansi resmi gitu ya ibaratnya ya teman-teman. Jadi tetap ada sisi plus dan minusnya. Oh ya, satu lagi plusnya juga, tadi desainnya bagus ya di bagian belakangnya, walaupun memang teardropnya agak ketinggalan. Jadi keputusan tetap di teman-teman ya, tetap jadi pertimbangan apakah memang mau beli handphone ini atau enggak, tetap didasari ya memang kebutuhannya gitu. Kebutuhannya untuk apa, dilihat dulu. Kalau memang misalkan untuk hiburan dan sosial media, rasanya patut dipertimbangkan gitu ya teman-teman. Nah, silakan jika video ini bermanfaat, silakan like, comment, and subscribe ya teman-teman, agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.